Selamat pagi pada seluruh siswa SMK Kati 2 tingkat 10, TKRO 1 sampai 13, TBSM 1 2, 10 TBO dan 10 TKJ 1 sampai dengan 7. Mengawali kegiatan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah pada seluruh siswa, saya mengajak untuk memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2020 kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Para siswa sekalian, hari ini Kamis 16 Juli 2020 adalah hari pertama kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Semoga kegiatan pembelajaran jarak jauh ini atau yang disingkat dengan PJJ atau sering dikenal juga dengan istilah belajar dari rumah atau juga disebut dengan belajar daring atau online, tidak mengurangi ketertarikan kalian terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Baik, para siswa sekalian, saya nanti akan menyampaikan mata pelajaran kimia yang hari ini adalah hari Kamis, ada 2 sesi. Sesi pertama nanti kelas 10 TKR 1 sampai 8, yaitu jam ke-1 sampai jam ke-3. Kemudian sesi yang kedua nanti untuk TKR 9 sampai dengan TKR 13 ditambah BSM 1 dan 2 dan 10 TBO. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu Guru nanti yang akan mengampu mata pelajaran kimia. Karena ada 3 Bapak Ibu Guru nanti yang akan mendampingi kalian dalam melaksanakan pembelajaran kimia. Yang pertama adalah saya sendiri, nama Ruspan SPD MM. Nanti saya hanya mengampu kelas 10 TBSM 2 dan 10 TBO. Kemudian yang kedua nanti Bu Zuli Musrifah SPD. Beliau nanti ini akan mengampu kelas 10 TKRO 1 sampai dengan 12. Kemudian yang ketiga nanti Bapak Tulus Prayitno SPD yang akan mengampu kelas 10 TKJ 1 sampai 7 dan 10 TKRO 13 ditambah 10 TBSM 1. Baik, para siswa sekalian, demikian saya perkenalkan Bapak Ibu Guru nanti yang akan mendampingi pembelajaran kimia selama 1 tahun. Dan perlu kalian ketahui bahwa pelajaran kimia nanti hanya akan disampaikan di kelas 10 saja. Kelas 11 dan kelas 12 nanti sudah tidak ada mata pelajaran kimia. Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saya beri waktu berdoa sekitar 2 menit. Ya, silakan berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa, sebagai Bapak Ibu Guru memang disarankan untuk menyampaikan tentang protokol pencegahan penularan COVID-19.
Baik, saya ingatkan kembali, walaupun sudah sering kali diingatkan, tetap kita ingatkan supaya betul-betul kita bisa menjalankan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah terhadap pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama, kita untuk sementara waktu tidak diperkenankan berjabat tangan. Kemudian yang kedua, tetap pakai masker pada saat kalian keluar rumah. Pastikan menggunakan masker dan memakai masker yang memenuhi ketentuan, tidak sering dibuka dan ditutup kembali. Kemudian yang berikutnya, jaga jarak dengan teman-teman kalian, termasuk mungkin teman-teman yang biasa bermain dan seterusnya. Kita harus memastikan bisa menjaga jarak. Kemudian yang keempat, pastikan kita sesering mungkin melakukan cuci tangan, baik sebelum maupun setelah kita bepergian atau mungkin melakukan berbagai jenis kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kelima, kita dianjurkan untuk tidak berkerumun. Sangat tidak dianjurkan karena pada saat berkerumun di sini kita juga tidak tahu, barangkali di antara orang-orang yang ada di sekitar kita itu memang memiliki virus yang membahayakan tadi. Kemudian yang keenam, disarankan kita tidak banyak ngobrol. Baik, demikian pesan dari pemerintah terkait dengan pencegahan COVID-19. Semoga kita bisa menjalankan. Para siswa sekalian, yang berikutnya urutan materi yang akan saya sampaikan adalah nanti saya akan menyampaikan kompetensi dasar mata pelajaran kimia, kemudian saya juga akan menyampaikan tujuan kompetensi dasar mata pelajaran kimia, kemudian saya juga akan menyampaikan jenis penilaian setelah kegiatan pembelajaran ini selesai. Kemudian kami juga akan menerangkan tentang materi pembelajaran secara detail. Kemudian yang terakhir nanti saya akan memberikan kuis atau penugasan yang ini wajib dikerjakan oleh seluruh siswa. Dan yang terakhir, pastikan siswa mengisi absen di link yang memang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Kompetensi dasar kimia di kelas 10, kompetensi yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran tentang materi dan pemisahan, nanti siswa dapat menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Ini kompetensi dasar yang pertama. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, siswa dapat melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Nah, ini kompetensi dasar 1 atau disingkat dengan KD1 yang harus dikuasai oleh seluruh siswa setelah mengikuti pembelajaran pada topik perubahan materi dan pemisahan campuran. Tujuan pembelajaran ini, jadi tujuan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan, ini dapat diketahui Anda memahami atau belum setelah menyimak dan menyaksikan tayangan video. Berarti saat sekarang Anda sedang menyimak tayangan video dari saya tentang perubahan materi dan pemisahan campuran. Siswa dapat membedakan perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi nanti kami akan melalui tayangan video, kemudian penjelasan, para siswa menyimak tentang materi, perubahan materi dan pemisahan campuran. Nanti setelah kegiatan ini berarti siswa harus bisa membedakan perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah menyimak dan menyaksikan tayangan video tentang perubahan materi dan pemisahan campuran, siswa dapat menganalisis
perubahan materi dari beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kami nanti akan memberikan contoh-contoh tentang perubahan materi dan siswa dapat menganalisis dari contoh-contoh yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak dan menyaksikan demonstrasi tentang pemisahan campuran, siswa dapat menunjukkan pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Kemudian yang keempat, setelah menyimak dan menyaksikan demonstrasi tentang pemisahan campuran, siswa dapat melakukan pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Kemudian untuk tujuan hari ini yang harus diselesaikan adalah tujuan yang pertama dan yang kedua. Tujuan yang ketiga dan keempat nanti akan saya sampaikan pada pertemuan yang kedua. Hari ini adalah pertemuan yang pertama, nanti akan dilanjutkan minggu depan pertemuan yang kedua, kita akan membahas tujuan yang ketiga dan keempat, yaitu tentang pemisahan campuran. Para siswa sekalian, barangkali pada saat kalian masih di SMP ataupun masih duduk di MTS, di pelajaran IPA, kalian sedikit sudah mengenal tentang ilmu kimia. Walaupun pada saat itu pelajarannya belum berdiri sendiri, tapi masih disebut dengan pelajaran IPA. Nah, di SMK, pelajaran kimia ini menjadi bagian tersendiri atau mata pelajaran tersendiri yang disebut dengan mata pelajaran kimia. Apa sih ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu tentang materi yang meliputi sifat-sifat perubahannya dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Konsep kimia itu hanya bertumpu pada dua asas dasar, yaitu kekekalan materi dan kekekalan energi. Jumlah materi dan jumlah total energi yang terlibat dalam reaksi kimia selalu kekal. Nah, inilah ilmu kimia yang kita pelajari. Kelihatannya secara definisi itu sederhana, tapi ketika ini nanti sudah dijabarkan, ini membutuhkan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam, dan ada hal-hal yang sangat rinci di dalamnya. Oke, ini sebatas pengertian ilmu kimia bagi kalian. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang penggolongan atau klasifikasi materi. Materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat tunggal atau kita sebut dengan zat murni dan campuran. Jadi materi yang ada di alam semesta oleh para ilmuwan supaya mudah dipelajari, ini dikelompokkan hanya menjadi dua golongan besar, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu sering disebut dengan zat murni. Zat tunggal itu sendiri ini terdiri dari unsur dan senyawa. Jadi zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa. Sedangkan campuran itu dikelompokkan menjadi tiga, yaitu campuran yang pertama disebut dengan larutan, campuran yang kedua disebut dengan koloid, sedangkan jenis campuran yang ketiga itu disebut dengan suspensi. Nah, berikut nanti akan kita bahas satu persatu secara detail terkait dengan penggolongan atau klasifikasi materi. Sekarang kita mulai dari definisi materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Itu secara pengertian atau secara istilah. Materi kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu kita sebut biasanya dengan benda. Hanya memang ada sedikit perbedaan istilah benda dengan istilah materi. Contoh materi yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu ya hampir semua benda yang ada di sekitar kita itu disebut dengan materi. Ada meja, kursi, kayu, besi, baja, dan seterusnya. Hanya dalam istilah yang benar biasanya kalau kita menyebut meja kursi ini adalah berarti benda.
Sama memang dengan materi, hanya kalau materi sebenarnya adalah penyusun dari meja atau kursi atau bahan bakunya. Nah, ini berarti bahan bakunya adalah kayu. Tapi tidak ada masalah bagi para siswa sekalian, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berarti memang sudah ada namanya masing-masing. Meja, kursi, kayu, besi, baja, motor, dan seterusnya. Pokoknya segala sesuatu yang memiliki massa berarti dia memiliki berat. Kalau bisa ditimbang dan menempati ruang, dia butuh ruang. Nah, sekarang ada pertanyaan, kira-kira udara termasuk materi atau bukan? Untuk mengetahui bahwa udara ini termasuk materi atau bukan, para siswa ini mungkin pada saat di SD atau di SMP sudah melakukan percobaan bahwa udara itu termasuk materi atau bukan. Nah, untuk menggolongkan atau memastikan ini termasuk kelompok materi atau bukan, ini cukup kita kembali ke pengertian dari materi, yaitu dia memiliki massa atau tidak, menempati ruang atau tidak. Sekarang kita lihat udara. Udara ini punya massa atau tidak? Cara percobanya cukup sederhana, yaitu dengan cara ambil 2 balon, yang satu isikan udara berarti ditiup, yang satunya tidak. Kemudian nanti dibandingkan atau dibuat semacam timbangan, kira-kira apakah beratnya sama atau tidak. Dan ternyata balon yang sudah ditiup atau sudah diisi udara itu akan lebih berat dibandingkan dengan balon yang tidak diisi dengan udara. Kesimpulannya apa? Udara termasuk materi. Dia memiliki berat, tadi ada massanya dan menempati ruang. Ruangannya berarti yang ada di dalam balon tadi. Sekarang mungkin untuk perhatian kalian nanti untuk diskusi di rumah masing-masing untuk dipikirkan kira-kira cahaya termasuk kelompok materi atau bukan. Cahaya termasuk kelompok materi atau bukan. Silakan nanti ini sebagai bahan diskusi, silakan browsing, kemudian dilakukan pengamatan dan seterusnya. Nanti kalian bisa menyimpulkan apakah cahaya itu tergolong materi atau bukan. Yang jelas materi adalah dia memiliki massa dan menempati ruang. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat materi. Kalau tadi pengertian atau definisinya sudah tahu, saya lanjutkan sifat-sifatnya. Sifat materi itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Apa sifat ekstensif? Itu sifat-sifat yang bergantung pada ekstensif, jumlahnya. Jumlah berarti ya banyak sedikitnya. Sifat-sifat yang bergantung pada jumlahnya. Kemudian kalau sifat intensif itu sifat-sifat yang tidak bergantung pada jumlahnya. Mari kita pelajari berikutnya. Contoh sifat ekstensif diantaranya adalah massa. Massa ini termasuk sifat ekstensif. Sebab apa? Sebab bergantung pada jumlahnya. Kalau jumlahnya sedikit, makanya massanya kecil. Kalau jumlahnya banyak, berarti massanya lebih berat. Ini namanya sifat ekstensif, bergantung pada volume, konsentrasi atau molaritas, kemudian kekentalan atau densitas. Konsentrasi atau molaritas ini adalah banyaknya zat yang ada di dalam larutan. Nanti akan dipelajari juga di bab lain. Kekentalan atau densitas ini juga nanti akan dipelajari lebih mendalam di bab berikutnya. Jadi perlu saya tegaskan kembali bahwa sifat ekstensif itu adalah sifat yang bergantung pada jumlahnya. Contohnya ada massa, volume, konsentrasi atau molalitas, dan kekentalan atau densitas. Kemudian yang kedua adalah sifat intensif. Nah, sifat intensif ini sifat yang tidak bergantung pada jumlahnya. Baik sedikit maupun banyak, itu tetap
Contohnya apa? Warna. Warna ini tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya zat. Baik sedikit atau banyak, warna ini tidak berpengaruh. Cat 1 kilo dengan cat 1 titik, misalnya warnanya kuning, ya tetap kuning. Itulah sifat intensif warna. Massa jenis, kemudian mudah terbakar atau tidak. Ini juga sifat intensif. Kemudian mudah membusuk atau tidak. Kemudian mudah berkarat atau tidak. Ini juga sifat intensif. Misalnya mudah berkarat atau tidak. Misalnya besi, baik sedikit maupun banyak, kalau dibiarkan di udara, maka dia pasti akan berkarat. Tidak tergantung pada jumlahnya. Sedikit atau banyak, maka dia akan mudah berkarat. Bensin juga begitu, baik sedikit atau banyak, pasti akan mudah terbakar. Ini sifat intensif. Mudah membusuk juga begitu, banyak atau sedikit, zat tersebut ada yang mudah membusuk dan ada yang tidak. Itu berarti sifat intensif. Sekali lagi, sifat materi dikelompokkan jadi dua, itu ekstensif dan intensif. Ekstensif itu sifat yang bergantung pada jumlahnya, sedang intensif sifat yang tidak bergantung pada jumlah. Kelihatan ini cukup mudah untuk dipahami oleh para siswa sekalian. Berikutnya, seperti saya terangkan di atas tadi, bahwa klasifikasi atau penggolongan materi dikelompokkan jadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Kita pelajari satu persatu. Apa itu zat tunggal? Definisinya nanti di bawah ada. Kemudian apa itu campuran? Ini juga saya sudah tuliskan nanti definisi satu persatu. Tapi secara umum saya berikan gambarannya dulu. Bahwa materi digolongkan menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan ada campuran. Zat tunggal ini dikelompokkan jadi dua, yaitu ada senyawa, ada unsur. Kemudian senyawa ini adalah zatnya. Bagian terkecil atau penyusun senyawa dalam ilmu kimia itu disebut sebagai molekul. Kemudian unsur, bagian terkecil dari suatu unsur itu disebut dengan atom. Mungkin di SMP kalian sudah mengenal ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Jadi zat yang paling murni ini adalah unsur. Penyusunnya hanya satu. Ini unsur, berarti kalau sudah berwujud benda kita sebut unsur. Nah, bagian-bagian penyusun unsur, bagian yang paling kecil yang membentuk unsur, itulah atom. Nah, bagian terkecil dari suatu senyawa itulah molekul. Misalnya unsur besi. Unsur besi lambangnya adalah Fe. Maka unsur besi itu bagian terkecil dari unsur besi disebut dengan atom besi. Kemudian misalnya CONH2 dua kali, ini adalah urea. Ini termasuk senyawa. Bagian terkecil dari senyawa itu disebut dengan molekul. Lagi misalnya air atau H2O. Ini juga molekul. Senyawanya adalah air. Nah, suatu senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Contohnya CONH2 dalam kurung 2 kali. Ini adalah gabungan. Ada unsur C, ada unsur O, ada unsur N, ada unsur H, dan seterusnya. Ada jumlahnya juga. Maka ini bukan unsur, tapi disebut dengan senyawa. Karena penyusunnya lebih dari satu jenis unsur. NaCl itu juga termasuk senyawa. Kalau besi, emas, tembaga, aluminium, ini termasuk unsur. Bagian terkecil dari unsur itu. Oke, kemudian penggolongan materi yang kedua yaitu campuran. Campuran ini dikelompokkan menjadi dua, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Apa itu definisi campuran homogen? Itu sudah saya terangkan di bawah nanti, pengertian dan definisi masing-masing. Campuran homogen
contoh campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah ada air garam, air gula, air sungai, udara, kemudian darah. Ini adalah bentuk-bentuk campuran. Kemudian termasuk homogen atau heterogen, kita lihat komposisinya. Misalnya air garam, air dan garam. Kalau kalian mengambil 1 sendok garam, kemudian kalian masukkan ke dalam 1 gelas air, kemudian diaduk sehingga larut. Kelihatan apa tidak butiran garamnya? Kalau mengaduknya sampai larut, maka garamnya tidak akan kelihatan. Kenapa? Karena garamnya sudah larut bahasa kita. Tapi yang benar adalah karena garamnya sudah berubah menjadi partikel yang sangat kecil sehingga mata kita tidak bisa mengamati atau melihat. Nah, yang seperti itu karena garamnya ini sudah tidak kelihatan di dalam air yang sudah bercampur secara merata, seolah-olah demikian, maka inilah yang disebut dengan campuran homogen. Air gula juga begitu, kalian masukkan 1 sendok gula, masukkan ke dalam air, diaduk sampai larut, maka gulanya tidak kelihatan. Gulanya sudah bercampur dengan menyatu, maka disebut homogen. Tidak bisa dibedakan mana gulanya dan mana airnya. Mereka sudah bergabung secara merata. Kemudian air sungai, kalian ambil 1 ember air sungai yang keruh, kemudian kalian biarkan 1 atau 2 jam, maka akan nampak ini, walaupun itu adalah campuran, yaitu ada air, ada mungkin tanah, ada pasir, ini termasuk campuran. Apakah masih bisa dibedakan zat penyusunnya? Masih. Nah, kalau masih bisa dibedakan, maka ini disebut dengan campuran heterogen. Hetero itu berbeda. Jadi masih dapat dibedakan antara zat-zat penyusunnya. Kemudian udara. Udara memang kita tidak pernah melihat udara seperti apa karena wujudnya memang gas. Nah, ini termasuk campuran homogen. Bagaimana kalau misalnya air kopi? Nah, itu pasti campuran heterogen. Oke, sekarang contoh senyawa ini. Contoh senyawa saya berikan ada air. Air itu H2O. Apa sih H2O? H2O itu adalah rumus kimia dari air. Air itu bahasa kita sehari-hari. Air. Kalau bahasa kimia dari air itu adalah H2O. Artinya apa? Kalau kita mengetahui rumus kimia dari suatu zat, misalnya ini air, rumus kimianya H2O, maka kita akan tahu apa itu penyusun air. Apa penyusun air H2O? Di sini diterangkan H itu adalah lambang unsur dari hidrogen, sedangkan O itu adalah unsur dari oksigen. Oh, kalau begitu, air itu adalah gabungan antara unsur hidrogen dan unsur oksigen, maka ditulis H2O. Inilah fungsi rumus kimia. Supaya apa? Supaya kita mengetahui apa penyusun senyawa tersebut. Lagi misalnya asam cuka, rumus kimianya apa? CH3COOH. Oh, berarti ada C itu karbon, H hidrogen, O oksigen. Nah, kita tahu cuka ternyata penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Lagi misalnya gula tebu, C12, H12O11. Berarti penyusunnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Oh, kok sama penyusunnya? Entah sama dengan asam sulfat, ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, betul, memang penyusunnya sama, tapi zatnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini rumusnya juga berbeda, walaupun penyusun unsurnya sama, tapi dengan jumlah yang berbeda di sini, maka zat yang terbentuk juga akan berbeda. Lagi misalnya urea, CO dalam kurung NH2 dalam kurung 2 kali. Ini rumus kimia. Oh, kalau begitu urea itu terbentuk dari karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen.
Oksigen itu adalah O2. Rumus kimianya hidrogen adalah H2. Ini juga termasuk senyawa. Sedangkan contoh unsur hidrogen H, oksigen O, besi Fe. Nah, untuk simbol-simbol di sini atau lambang-lambang seperti ini, hidrogen kok H, oksigen kok O, besi kok Fe, ini dari mana? Nah, nanti akan dipelajari pada bab tersendiri. Untuk pengenalan saja pada kalian bahwa senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur, baik itu sejenis maupun berbeda. Oke, ini tentang penggolongan materi. Para siswa nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis dan nanti boleh dikirimkan ke WA saya yang akan saya berikan nomornya pada kalian di akhir pertemuan. Baik, para siswa sekalian, setelah kalian tadi mempelajari tentang klasifikasi atau penggolongan materi, saya lanjutkan materi berikutnya itu tentang perubahan materi. Para siswa perlu kalian ketahui bahwa materi yang ada di alam semesta itu semuanya bersifat fana, semuanya mengalami perubahan, tidak ada yang bersifat kekal. Yang ada di alam semesta itu akan mengalami perubahan. Demikian juga dengan materi atau benda itu akan mengalami perubahan. Nah, secara ilmu kimia, perubahan materi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan fisika dan yang kedua adalah perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan materi yang tidak menghasilkan materi jenis baru. Itu perubahan fisika, perubahan materi yang tidak menghasilkan jenis materi baru. Contohnya apa? Ya hal-hal yang mungkin patah, berubah bentuknya, sobek, pecah, retak, hancur. Kalau ada istilah seperti ini, berarti itu yang berubah hanya fisiknya saja atau disebut berubah. Misalnya meja patah, kaca pecah, misalnya kaca retak, misalnya. Kemudian kain sobek. Nah, ini disebut perubahan fisika. Zatnya ya tetap, misalnya yang patah kayu ya tetap kayu, tidak berubah jadi zat lain. Kain sobek ya kain, yang utuh maupun yang sobek kan sama saja kain. Kaca pecah ya tetap masih kaca, tidak berubah jadi materi lain. Dan seterusnya. Kemudian perubahan bentuk, ini juga semuanya masuk dalam perubahan fisika. Contoh membeku, mendidih, menguap, menyublim, mencair, meleleh. Ini perubahan-perubahan suatu materi yang perubahan itu masuk dalam kelompok perubahan materi. Misalnya air membeku, air menjadi es. Maka ini termasuk perubahan fisika. Air berwujud cair, kemudian kalau dia sudah menjadi es maka dia berbentuk padat. Tapi komposisi atau kandungannya tetap air. Dan es itu kalau dibiarkan dia akan mencair. Mendidih, air dipanaskan mendidih, dia hanya berubah wujudnya. Sebelum mendidih dia berbentuk cair, kalau sudah mendidih dia berbentuk gas atau uap. Kemudian menyublim itu perubahan dari padat menjadi gas. Kapur barus menyublim, lilin mencair, lilin meleleh, es mencair, lilin meleleh, dan seterusnya. Itu adalah semuanya contoh-contoh perubahan fisika. Kemudian kita lihat yang perubahan kimia. Apa itu? Perubahan materi yang menghasilkan materi atau jenisnya baru. Jadi materi setelah dia berubah menjadi materi baru yang sebelumnya tidak ada. Peristiwa apa saja yang menghasilkan zat baru atau menghasilkan jenis materi baru? Di antara adalah matang, membusuk,
terbakar, teroksidasi, tereduksi, proses pencernaan, fermentasi, peragian. Ini semuanya peristiwa yang termasuk dalam perubahan kimia. Contohnya telur membusuk. Telur membusuk sebelum membusuk dengan setelah itu berbeda. Telur yang belum membusuk tidak menimbulkan bau, tapi kalau sudah membusuk menimbulkan bau. Nah, baunya inilah karena ada materi baru di dalam telur tersebut. Misalnya lagi proses fermentasi singkong, kalau sudah dibuat tape dia akan menjadi manis. Sebelum dibuat tape tidak manis. Kenapa manis? Oh, berarti ada muncul zat baru antara sebelum dan setelah fermentasi atau peragian. Kemudian terbakar. Semua peristiwa terbakar pasti menghasilkan zat baru. Contoh, kertas terbakar. Nah, kalau kertas dibakar pasti akan menghasilkan zat baru. Ada asap, ada bau, kemudian ada arang. Arang dengan kertas pasti beda, berarti ada zat baru. Nah, ini contoh-contoh peristiwa yang masuk dalam perubahan kimia. Jadi saya ulangi sekali lagi, perubahan materi dikelompokkan jadi dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh-contohnya sudah saya sebutkan tadi. Oke, untuk mengetahui kalian paham atau belum, silakan dilihat tayangan di slide saya ini, benar atau salah pernyataan yang ada di tayangan ini. Saya beri waktu 1 atau 2 menit kalian untuk menyatakan pernyataan itu benar atau salah. Oke, sudah? Baik, mari kita pelajari bersama-sama untuk mengetahui kepahaman Anda terhadap materi yang sudah saya terangkan. Peristiwa lilin meleleh termasuk perubahan kimia. Benar atau salah? Kemudian yang kedua, menggoreng pisang termasuk contoh perubahan fisika. Benar atau salah? Atom gula, benar atau salah? Molekul besi, benar atau salah pernyataan ini? Dan yang berikutnya, air membeku merupakan contoh perubahan fisika. Betul apa salah? Kemudian, air hujan merupakan contoh campuran. Betul apa salah? Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ini. Peristiwa lilin meleleh termasuk perubahan kimia. Benar apa salah? Salah. Yang betul apa? Peristiwa lilin meleleh termasuk perubahan fisika. Karena lilin meleleh itu tidak menghasilkan zat baru, hanya bentuknya saja yang tadinya mungkin batangan, karena ada panas kemudian dia meleleh. Tapi dia tetap. Tapi beda kalau misalnya lilin terbakar, ini ya termasuk perubahan kimia. Jadi pernyataan lilin meleleh termasuk perubahan kimia itu adalah pernyataan yang salah. Menggoreng pisang termasuk contoh perubahan fisika. Benar apa salah? Benar. Karena pisang itu ya manis, setelah digoreng tetap manis. Dengan catatan menggorengnya jangan sampai gosong. Kalau pisangnya digoreng sampai gosong, nah nanti sudah muncul zat baru. Berarti bukan perubahan fisika lagi, termasuk perubahan kimia. Pernyataan menggoreng pisang termasuk contoh perubahan fisika itu adalah benar. Atom gula, betul apa salah atom gula? Salah. Loh, kenapa salah? Gula itu sebuah senyawa.
Kalau sebuah senyawa berarti tidak pakai kata atom. Apa yang betul? Bagian dari senyawa gula, bagian terkecil dari senyawa gula itu disebut dengan molekul gula. Nah, ini kalau atom di depannya di sini adalah nama unsur. Misalnya besi, maka di sini adalah unsur besi. Emas, unsur atom emas. Perak, atom perak. Tembaga, atom tembaga. Air, atom air. Salah apa betul? Salah. Kalau air itu termasuk senyawa. Jadi yang betul adalah molekul air. Nah, atom gula ini termasuk pernyataan yang salah. Oke, berikutnya molekul besi. Betul apa salah? Salah. Besi adalah suatu unsur. Molekul ini adalah partikel terkecil dari suatu senyawa. Jadi kalau akan ada istilah di depannya, ini bukan molekul tapi atom besi. Itu pernyataan yang betul. Molekul besi berarti pernyataan yang salah. Air membeku merupakan contoh perubahan fisika. Betul? Benar. Air membeku, air menguap, ini termasuk perubahan fisika. Dan air hujan merupakan contoh campuran. Betul apa salah? Betul apa salah? Air hujan merupakan contoh campuran? Betul. Air hujan berarti campuran dari beberapa zat, bukan air saja. Ada asam dan seterusnya. Oke, ini uji kepahaman sudah kita lakukan. Jadi di sini kalian juga bisa melihat beberapa contoh-contoh materi, baik itu unsur, senyawa maupun campuran yang bisa saya tayangkan. Ini adalah contoh-contoh materi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, saya ulangi sekali lagi, belum saya akhiri. Definisi materi adalah ini. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat baru yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur dibedakan jadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur secara kimia dengan perbandingan tertentu, memiliki sifat yang berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Oke, untuk senyawa, ini saya akan ulas sekali lagi, bahwa senyawa adalah gabungan dari dua atau lebih unsur. Dia bergabung, tapi kalau sudah bergabung, maka sifat unsur yang bergabung itu berbeda. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah, misalnya contoh senyawa adalah garam dapur. Garam dapur ini termasuk senyawa. Rumus kimianya adalah NaCl. Artinya apa? Garam dapur itu terbentuk dari unsur Na, natrium, dan Cl. Padahal kalau kita lihat sifat unsur Na atau natrium itu adalah bersifat racun, korosif, mudah meledak. Bagaimana dengan klorin, Cl? Cl juga sama. Itu bentuknya gas bersifat racun. Tapi kalau kedua unsur itu sudah bergabung membentuk suatu garam dapur, maka sifat-sifat unsur yang menyusun tadi hilang, berubah jadi zat baru, yaitu dengan kita sebut sehari-hari garam dapur atau NaCl. Oke, ini beberapa contoh garam dapur, ini senyawa. Kemudian yang berikutnya adalah campuran, tadi sudah saya singgung juga, zat yang terbentuk dari dua atau lebih zat yang masih memiliki sifat asal, zat asalnya. Ini campuran, seperti tadi gula ditambah dengan air, dilarutkan supaya bagian gulanya tidak kelihatan, itu termasuk campuran gula dan air. Campuran ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Oke. Ciri-ciri campuran, ini komposisinya tidak tetap dan dapat dipisahkan menjadi zat asalnya.
melalui cara-cara fisika seperti dengan penyaringan. Untuk materi ini nanti akan kami sampaikan pada pertemuan berikut. Kemudian partikel penyusun materi, tadi sudah saya terangkan di atas, ada istilah atom, molekul, atau ion. Ini adalah bagian terkecil dari suatu materi, kita sebut sebagai partikel. Istilahnya ada 3, ada atom, molekul, ion. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur, molekul itu bagian terkecil dari suatu senyawa, sedangkan ion adalah atom yang bermuatan listrik, baik positif atau negatif. Atom yang bermuatan positif disebut dengan kation, atom yang bermuatan negatif disebut dengan anion. Nah, ini pengertiannya. Ini adalah gambarannya, nanti akan kita pelajari lebih mendalam di bab berikutnya tentang struktur atom. Nah, ini kalau kita bahas tentang struktur atom, bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur, tapi bagian terkecil itu ternyata di dalamnya masih terdapat bagian-bagian lain. Ada inti atom, di mana inti atom itu ada neutron dan proton. Kemudian neutron dan proton atau inti atom ini itu dikelilingi oleh elektron. Ini namanya lintasan elektron. Ini juga akan kita pelajari lebih mendalam di bab tersendiri. Ini molekul gabungan 2 atau lebih atom yang sama atau yang berbeda. Ini contoh molekul, misalnya ini ada atom oksigen, atom hidrogen bergabung akan membentuk H2O dan seterusnya. Ini hanya untuk gambaran umum saja, nanti akan kita pelajari lebih mendalam di bagian berikut. Apa itu ion? Ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan positif kation dan ion yang bermuatan negatif disebut dengan anion. Ini contoh ion. Na positif, Cl negatif. Kenapa Na kok bisa bermuatan positif? Positifnya 1, kenapa tidak 2, tidak 3, dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari di bab struktur atom. Cl juga demikian. Cl ini ada artinya. Kenapa min 1, bukan min 2, min 3, dan seterusnya. Ini termasuk sifat-sifat dari atom, dan sifatnya sudah tertentu dan pasti. Dan nanti hal ini akan kita pelajari juga di bab tersendiri. Oke, saya ulangi lagi tadi sifat materi juga sudah saya terangkan di atas. Ini hanya mengulas saja sebagai kesimpulan. Ini saya berikan beberapa gambaran contoh-contoh perubahan materi. Sebelah kanan ini gambar arang dan seterusnya itu yang terbakar. Ini termasuk perubahan fisika atau kimia, nanti bisa disimpulkan sendiri. Sebagai bagian akhir dari perubahan materi ini, saya akan menyampaikan tentang perubahan wujud zat. Jadi wujud zat itu dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, padat, kemudian gas, dan cair. Ini di SMP juga sudah hafal semua. Perubahannya kalau padat dari gas namanya menyublim, ini tanda panahnya ke sini berarti berubah dari padat menjadi gas. Kalau gas menjadi cair, ini namanya mengembun. Gas menjadi cair, itu mengembun namanya. Nah, kalau pagi hari itu ada embun. Kenapa? Karena partikel-partikel gas air itu mencair. Kita sebut dengan embun. Kemudian kalau dari cair menjadi gas itu namanya menguap. Contoh air dipanaskan, lama-kelamaan akan habis. Kenapa? Cairannya itu berubah menjadi gas dan dia bisa terbang kemana-mana. Dari gas ke padat itu namanya kondensasi. Gas menjadi padat. Padat menjadi cair, ini namanya mencair. Cair menjadi padat, ini namanya membeku. Ini adalah
perubahan wujud gas kemungkinannya dari padat gas, gas cair, cair padat, dan seterusnya, dan sebaliknya. Oke, karena materi sudah selesai, berikutnya adalah nanti saya beri waktu kalian mengerjakan soal sekitar 30 menit. Anda tinggal klik alamat ini, HTTPS dan seterusnya, atau nanti Anda bisa langsung klik link yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Wali kelas. Saya akan buka contohnya ini. Bagaimana cara mengisikan kuis atau penugasan mata pelajaran kimia? Dalam judul babnya adalah klasifikasi dan perubahan materi. Hari tanggal kalian berarti tinggal milih saja, nanti klik gambar ini, nanti akan muncul, Anda tinggal klik saja hari ini tanggal Kamis, tanggal 16 bulan Juli tahun 2020. Nama tulis dengan huruf kapital dan ejaannya yang sesuai akta, harus benar. Kemudian kelas, silakan kamu klik salah satu. Kalau kelas TBO, tulis TBO. Karena pertama ini TKR O1 sampai 8, ya kamu klik salah satu yang sesuai. Kelasnya yang mana. Berikutnya, ini soalnya, sebutkan 5 contoh materi yang sering Anda jumpai dalam bahasa. Gampang, silakan kamu tulis saja 5 saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian jelaskan pengertian unsur, senyawa, campuran, serta berikan contohnya masing-masing 3. Ini juga tinggal dituliskan. Dan seterusnya, nah, setelah selesai kalian jawab, kamu beri komentar. Apakah Ananda sudah memahami materi pembelajaran yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru? Silakan kamu centang. Kalau paham ya centak saat paham, ini sesuai saja. Kalau memang tidak paham ya terus tidak paham. Setelah selesai dijawab semua, silakan kamu kirimkan jawaban. Klik di sini. Secara otomatis nanti nama kalian akan masuk ke server sekolah dan Anda sudah bisa melakukan absensi. Yang terakhir, setelah menjawab kuis, kalian nanti melakukan absensi sesuai dengan link yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Guru. Oke, para siswa sekalian, demikian penjelasan saya terkait dengan materi pelajaran kimia pada pertemuan pertama. Semoga penjelasan saya dapat diterima oleh para siswa sekalian, dan jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WA saya. Dan selamat mengerjakan kuis, kemudian selamat mengisi absen juga, dan selanjutnya nanti akan ada materi pelajaran berikutnya. Dan materi pelajaran berikutnya silakan kalian ikuti sesuai jadwal. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bisa ketemu lagi walaupun lewat daring seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.